Baiklah, selamat jumpa lagi di sini bersama Mat Badru ya. Kita lanjutkan kita latihan soal untuk menjelang akhir semester untuk kelas 11 ya. Di sini topiknya yaitu mengenai dan integral. Ya. Kita ke contoh soal pertama yaitu mengenai laju perubahan fungsi ya. Fungsi x ini 6x kuadrat min 3x tambah 12 di x sama dengan 1. Nah, di sini turunan dari 6x kuadrat min 3x tambah 12 itu sama dengan ini ya. Turunan x 12x min 3. Nah, jadi 12 ini dari mana? Ini 2 kali 6 12 ya. Nah, x-nya turun dari pangkat 2 menjadi pangkat 1. Nah, sedangkan yang ini x-nya kan asalnya pangkat 1 dikali min 3 jadi min 3. Nah, ini turun ya dari min 1 dikurangi min 1 ya 0 jadi x pangkat 0 atau sama dengan 1. Sedangkan yang ini asalnya x-nya pangkat 0 ya. Karena ini artinya 1 ya, x pangkat 0, 0 kali 12 jadi 0. Jadi tinggal ini aja ya. 12x min 3. Nah, pada saat di x sama dengan 1, nah, berapa laju perubahan fungsinya atau artinya gradien ya, gradien tingkat kemiringan dari ininya, dari apa? Dari fungsi ini. Nah, masukkan nilai 1 ini ya, jadi 12 ya. Nah, 12x ya, jadi 12 kali 1 kurangi 3. 12 kali 1 kan 12 ya. 12 kurangi 3 itu sama dengan 9. Nah, itu laju perubahan fungsinya ini seperti ini ya. Laju perubahannya adalah 9. Nah, selanjutnya kita ke fungsi yang lain ya. Di sini ada 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 72x tambah 18 turun pada interval berapa? Pertama kita turunkan dulu ya. Ini 2x pangkat 3 jadi 6x kuadrat. Min 3x kuadrat ini menjadi min 6x. 72x menjadi 72 ya. Atau seperti ini. Nah, ini 6x kuadrat ya. Ini min 6x tambah 72 sama 0. Nah, setelah turun ini di apa? Ini kan semuanya kelipatan 6 ya, bisa dibagi 6 ya biar mudah memfaktorkannya. Nah, jadi seperti ini. X kuadrat kurangi x tambah 12. Nah, lalu difaktorkan. Nah, sini dapat x tambah 3 kali x min 4 ya. Nah, jadi artinya x tambah 3 sama dengan 0 berapa x-nya? Jadi ini akan bernilai 0 kalau x-nya negatif 3. Kalau ini dia akan bernilai 0 kalau x-nya bernilai 4. Jadi ini artinya x pada saat sama dengan min 3 atau x sama dengan 4 ya, seperti ini. X sama dengan min 3 atau x sama dengan 4. Nah, lalu dibuat garis bilangan. Nah, buat garis bilangan lalu dilakukan uji coba sampel ya, angka-angka yang sebelum min 3, antara min 3 dengan 4 dan setelah 4. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sebelum min 3 ketika dimasukkan ke fungsi ini nilainya menjadi positif. Kalau di antara min 3 sama 4 ya, misalkan 0 masukkan ke sini nilainya negatif semua ya, negatif. Nah, kalau setelah 4 ya misalkan 5 masukkan ke sini ini juga positif ya. Nah, kalau sebelum min 3 misalkan min 4 masukkan ke sini ini menjadi positif 8 ya. Setelah 4 juga sama ya, 5 misalkan. Ini sama hasilnya positif 8 ya, seperti itu. Baik, nah jadi artinya di sini pada interval berapa? Pada interval antara min 3 dengan 4. Nah, seperti ini. Ya, jadi X antara min 3 dan 4. Ya, di antara min 3 dan 4. Nah, selanjutnya kita ke bentuk soal yang lain. Nah, sini mengenai nilai stasioner ya. Nilai stasioner dari fungsi ini ya. X pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 3x tambah 4 ya. Nah, pertama ini diturunkan dulu ya. Ini jadi 3x kuadrat dikurangi ini 2 kali min 3 jadi 6x ya. Nah, ini 3 1. Jadi nah seperti ini. 3x kuadrat dikurangi 6x tambah 3 sama dengan 0. Lalu ini semuanya kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 ini berarti bisa dibagi 3 menjadi begini. X kuadrat dikurangi 2x tambah 1 ya. Jadi fungsinya ini menjadi ini. Nah, lalu setelah ini kita faktorkan. Nah, faktorkan ini menjadi x min 1 kali x min 1 ya. Jadi cuma satu titik ya, 1. Nah, lalu masukkan dari satu tersebut ya. Satu tersebut ke sini. Nah, berapa nilainya? Ke fungsi yang awal ini ya. Jadi, kalau dimasukkan nilai 1 ini itulah jawabannya ya.
yaitu 5. Jadi nilai stasioner dari fungsi ini itu 5 ya. Gitu. Jadi atau titiknya titik 1,5 gitu ya. Tapi kan ditanyakan nilai stasionernya ya sama dengan berapa. Baik, kita ke contoh berikutnya ya. Contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini. Nah, ini titik balik minimum dari fungsi ya, 2x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat tambah 12x min 3. Nah, titik balik minimum dari fungsi ya. Jadi titik balik itu ada yang titik balik minimum, titik balik maksimum ya. Nah, ini pertama kita bikin dulu diturunkan ya. 2x pangkat 3 itu menjadi 6x kuadrat min 9x kuadrat menjadi min 18 ya, karena 2 kali 9 18. 12x itu menjadi 12. Ini ya, karena 1 kali 12 itu 12. Nah, ini min 3 ini 0 ya, karena 0 kali 3 min 3 itu 0. Jadi seperti ini. Nah, setelah turunkan ini lihat ini juga sama. Ini kelipatan 6 nih ya. Bisa dibagi 6 ya. Nah, ini bagi 6. Ini jadi x kuadrat, ini jadi 3x, ini jadi 2. Nah, lalu setelah begini kita faktorkan. Nah, jadi ada 2 titik di sini. Jadi x sama dengan 1 sama dengan yang satunya lagi x sama dengan 2 ya. Nah, kalau ada 2 titik itu berarti harus diuji coba. Sebetulnya bisa aja kita gambar ya, masukkan nilai 1 di sini sama nilai min 2 sini. Nanti kalau yang kecil itu berarti yang minimum, kalau yang besar itu maksimum ya. Nah, tapi di sini karena kita pakai metode turunan ya, berarti kita uji turunan kedua. Nah, uji turunan kedua ya. Nah, kalau uji turunan kedua sini fungsi ini fungsi x kuadrat min 3x tambah 2 itu menjadi pada fungsi yang ini. Nah, ini kan 2 kali 6 itu 12 ya. Nah, ini 18. Jadi 2x min 18. Nah, lalu setelah diuji turunan kedua sini nanti masukkan nilai ini 1 sama 2. Kalau dia nah, ini kan negatif ya. Kalau negatif ini artinya maksimum pada saat 1 ya, maksimum. Yang diminta sini minimum. Nah, ini ya artinya kalau negatif, kalau turunan keduanya negatif itu maksimum. Kalau turunan keduanya positif, nah kayak ini positif ya, ini minimum ya. Masukkan nah, jadi masukkan ke fungsi yang ini ya, nilai 2 nya ke fungsi yang awal. Ini hasilnya 2 kali 8 dikurangi 9 kali 4 tambah 12 kali 2 ya, kurangi 3. 2 kali 8 itu 16, 16 kurangi 36 itu sama dengan 16 oh ya 20 ya, 20 tambah 24. Oh, ini min 20 ya, min 20 tambah 24 jadi positif 4 kurangi 3 1 ya. Ini 1. Jadi ini 2,1 ya, titiknya 2,1. Nah, ini titiknya 2,1. Yang tanyakan titiknya ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke soal kelima ya. Diketahui fx itu ya, fungsi x sama dengan min x kuadrat tambah x kurangi 3. Nah, garis singgung yang tegak lurus dengan garis 2x tambah 6y 95 adalah, nah kita lihat gradien ya. Nah, gradien di sini sama gradien di sini. Nah, sekarang kita gradien di sini. 2x tambah 6y sama dengan 5. Nah, ini gradiennya berapa? Nah, gradien dari sini adalah ini 2 bagi 6 ya, 2 bagi 6 atau 1/3. Nah, tapi di sini karena ini kan di satu sisi ya sama. Nah, jadi ini kalau pindah kan jadi negatif ya. Jadi ini yang ini tuh gradiennya min 1/3. Nah, kalau ini min 1/3, maka turunan sini ya. Nah, turunan sini harus nilainya 3. Turunan sini harus nilainya 3. Karena min 1/3 dikali 3 itu artinya min 1. Jadi dia akan tegak lurus ya. Kalau gradien dari ini ya, gradien dari fungsi ini dengan gradien di sini nilainya min 1. Ini kan tadi min 1/3 ya. Min 1/3 dikali 3 itu menjadi min 1. Nah, lalu ya kalau
dia akan nilainya 3 ya. Kalau X-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan min 1 ya. Kalau X-nya min 1, sini nilainya maka ini akan menjadi 3. Nah, udah dapat X-nya sama dengan min 1. Nah, masukkan ke fungsi ini. Y dikurangi turunan fungsi ini ya, fungsi pada saat min 1. Lalu ini, ya ini F aksen turunan ya, turunan dari ini. Nah, ini pada saat X-nya 1 ya. X-nya min 1 ya, atau gradiennya yaitu yang tadi 3 ini ya. Nah, lalu dikali X dikurangi, nah ini nilai X-nya kan tadi yang min 1 ya. X dikurangi min 1. Jadi ini X tambah 1 ya. X tambah 1, ininya yang ini 3 ya. Jadi 3X kurangi tambah ya. 3X tambah 3. Asalnya seperti itu ya. Nah, ini pada saat F min 1 masukkan ke sini ya. Min 1 masukkan ke sini. Nilainya ini sama dengan min 1, jadi dikuatkan kan 1 ya, 1. Ini min ya, jadi min 1. Min 1 kurangi, ini kan jadi min 1 juga ya. Jadi min 1 kurangi 1 kurangi 3, jadi min 5 ya. Nah, jadi pada saat di sini ini min 5. Jadi Y kurangi min 5 atau sama dengan Y tambah 5 ya. Y tambah 5 sama dengan 3X. Nah, Y tambah 5 sama dengan 3X tambah 3. Ya, seperti ini gitu. Nah, lalu pindah ruas ya. 5-nya ke sini, pindah ruas jadi negatif ya. Jadi Y sama dengan 3X min 2 ya. Karena 3-nya kurangi 5. Nah, seperti itu. Itu beberapa contoh soal tentang turunan, tapi ini masih soal yang mudah ya. Berikutnya itu tentang integral. Nah, ini ada tanda seperti ini ya, integral. Dx artinya ini sebetulnya fungsi yang sudah diturunkan. Jadi kalau lawannya turunan ini integral ya. Kalau turunannya seperti ini, berapa fungsi awalnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, pertama kalau soalnya seperti ini ya, ini kita ubah dulu ya. Nah, karena ini X masukkan ke sini 2X kali X jadi 2X kuadrat, 5 per X kali X itu jadi 5 ya. Nah, lalu integralkan. Nah, ya, kalau turunan tadi kan pangkatnya dikalikan koefisien depannya. Nah, kalau ini integral itu pangkatnya tambah 1, lalu koefisien depan itu dibagi pangkatnya ini tambah 1 ya. Ini tambah 1 kan 3 ya, jadi 2/3 nantinya, 2/3. Nah, X nya ini ya, jadi pangkat 3, jadi 2/3X pangkat 3, sedangkan yang 5 ini menjadi 5X ya. Lalu ada konstanta. Nah, jadi 2/3X pangkat 3 tambah 5X tambah C ya, ada konstanta. Jadi maksudnya ada angka lagi sini sebetulnya ya, cuma belum tahu berapa angkanya ya. Nah, kita lanjutkan dari sini. Ini contoh integral yang pertama. Kita lanjutkan yang berikutnya, nilai fungsi fx ya jika diketahui. Nah, turunannya ya, yaitu 4x tambah 4. Nah, lalu ketika f ini masukkan nilai 2 ya, ini sama dengan 19 ya. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, oke. Jadi sini diketahui turunannya sini ya besar 19 ya. Kalau ini fungsi awalnya dimasukkan nilai x-nya 2 ya. Nah, ini pertama kita cari integral dari sini ya. Jadi artinya integral sini itu fx itu ya, fx itu sama dengan integral dari ini 4x tambah 4 ya. Nah, jadi fx itu sama dengan integral dari 4x tambah 4. Nah, ini kalau diintegralkan ingat ya, jadi x-nya pangkatnya tambah 1 lalu menjadi pembagi ke sini ya. Jadi tambah 1 ini kan jadi pangkat 2 ya. Nah, lalu 4 bagi 2 itu 2. Ini jadi 2x kuadrat nanti tambah 4x ya. Nah, tambah 4x tambah c. Nah, sekarang kita nyari nilai c-nya. Bagaimana nyari nilai c-nya? Itu pada saat ini f2 sama 19 ya. Nah, pada saat f2 sama 19 jadi ini x-nya kita ganti dengan 2 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, maka c-nya didapat ya 19 kurangi ini 16. 16 dari mana ini ya? 2 kali 4 8 tambah 4 kali 2 8. Ini kan 8 tambah 8 16 ya.
asalnya sini positif, pindah ruas ke sini jadi pengurang. 19 kurangi 16 93. Dapat ya C-nya 3. Nah, jadi fungsinya ini 2x kuadrat tambah 4x tambah C, ini tambah 3 ya. Ini seperti ini. Nah, ini. X kuadrat tambah 4x tambah 3 ya. Kalau yang tadi ini tidak dicari C-nya, ini tambah C-nya dapat 3. Nah, baik, ke berikutnya yaitu masih tentang integral ya. Nah, untuk contoh soal ke-8 sini. Nilai fungsi fx memenuhi pada saat turunan keduanya itu adalah 2. Turunan pertamanya ketika x-nya masukkan min 2 itu menjadi 0. Dan fungsinya ya, fx-nya ketika x-nya masukkan min 2 itu sebenarnya 14. Ya. Nah, ditanyakan ini fx-nya. Yang pertama ini, kita tahu nilai turunan pertamanya, nilai pertama ya, kalau ininya x ya, itu pada saat ini diintegralkan ya. Jadi ini tuh integral dari sini, integral dari 2 ya 2x tambah c ya. Jadi fx x turunan pertamanya itu menjadi 2x tambah c. Nah, pada saat min 2 itu 0, ini tujuannya untuk mencari nilai c ya. Nah, ini untuk mencari nilai c. Jadi ini kan 2 kali min 2 min 4 ya. Min 4 tambah berapa hasilnya 0, berarti c nya sama dengan 4 ya. Ya karena min 4 tambah 4 sama dengan 0 ya. Jadi kalau udah dapat c nya sama dengan 4, jadi ini tuh turunan pertamanya itu menjadi 2x tambah 4 ya. Nah, ini jadi 2x tambah 4. Nah, baru cari turunan pertamanya, fx-nya ini nih. Turunan integral dari ini 2x tambah 4 ya. Integral dari 2x tambah 4 di sini. Jadi x kuadrat tambah 4x tambah c. Nah, udah didapat begini. Nah, maka di sini turunannya baik, kita lanjutkan ya. Nah, dari sini fx sama dengan ya. Sini ada ketemu seperti ini ya. Nah, mencari fx-nya, c-nya kan 14 ya. Nah, ini min 2 kuadrat tambah 4 kali min 2 itu tambah c sama dengan 14 ya. Berarti c-nya itu sama dengan 14 dikurangi ini. Yang min 2 kuadrat itu kan 4 ya. 4 kali min 2 itu min 8 ya. Jadi sini 4 kurangi 8 ini jadi min 4 ya. Nah, min 4 pindah ke sini jadi tambah 4. Jadi c-nya adalah 18 ya. Nah, dapat c-nya 18 ya. Maka tinggal ganti ya, ini c ini jadi 18, jadi fungsinya itu jawabannya ini. Nah, x kuadrat tambah 4x tambah 18 ya. Nah, lalu yang berikutnya mengenai turun integral. Nah, integral dari ini x tambah 3 kali akar dari x kuadrat tambah 6x min 9. Jadi integral di sini. Nah, ini lakukan dengan pemisalan ya. Nah, yang dimisahkan yang mana ya, itu yang ini, yang ada pangkatnya ini ya, yang panjang. Jadi x kuadrat tambah 6x. Jadi misalkan u sama dengan x kuadrat tambah 6x kurangi 9. Nah, jadi kalau u-nya segini, maka turunannya atau du-nya ya. Nah, du-nya itu menjadi 2x tambah 6 ya, dx. Nah, sini kan ada x tambah 3 dx. Artinya setengahnya dari ini ya. Maka biar ini 2x tambah 6 jadi ini x tambah 3 ya. Ini menjadi setengah du ya. Nah, maka fungsi ini kita ubah ke bentuk u ya. Ini jadi ini seperti ini, setengah kali u pangkat setengah du ya. Setengahnya yang ini ya. Pangkat setengahnya ini akar ini. Nah, jadi integral dari sini yaitu ini kan setengah ya. Integral dari sini adalah 2/3 kali u pangkat 3/2. 2/3 nya dari mana? Nah, ini kan setengah, kalau ditambah 1 ya, tambah 2/2 ini kan menjadi 3/2 ya. Nah, menjadi 3/2. Nah, kan nantinya pangkat ini kan menjadi pembagi ya. Nah, jadi 1 dibagi 3/2 sama dengan 2/3. Nah, lalu di sini kan udah ada setengah ya, ini dikalikan ya, jadi 1/3 u pangkat 3/2 ya. Nah, 3/2 itu kan sama 1/2 ya. 1/2 itu sama dengan u pangkat 1 dikali u pangkat setengah ya. Nah, u nya kita balikan lagi ke sini ya. U nya balikan lagi, nah ke bentuk ini ya. Jadi ini
pangkat setengah itu kan berarti akar ini sama dengan bentuk ini ya. Jadi seperti ini. Nah, dapat ya. Jadi 1/3 x kuadrat tambah 6x kurangi 9 dikali x kuadrat tambah 6x dan 9 ditambah c ya, tambah c ini. Oke ya, itu contoh soal yang ke-9 dari integral. Berikutnya kita lanjutkan ya ke bentuk soal yang lain. Nah, ini di sini. Nah, nilai dari integral 10x ya kali 8x kuadrat dikurangi 1 pangkat 4 dx adalah berapa? Nah, sini u-nya 8x kuadrat 1 ya. Nah, lalu sini du-nya ya turunan dari ini 8x kuadrat 1 ini adalah 16x dx. Nah, sedangkan sini adalah 10x. Nah, bagaimana ini biar jadi 10x ya? Ini kan berarti 6 dikali ini artinya dikali ya, dibagi 16 dikali 10 ya, atau 10 per 16. Nah, biar disederhanakan 10 per 16 itu menjadi 5/8 ya. Ini dikali 5/8 ya. Jadi 16x dikali 5/8 atau 5/8 du ya. 5/8 du ya. 5/8 du ini menjadi ini 10x dx ya. 5/8 du itu menjadi 10x dx. Nah, setelah itu lanjutkan ya. Nah, setelah itu ini berubah bentuk soalnya ini menjadi seperti ini ya. Bentuk soalnya jadi 5/8 u pangkat 4 du. Nah, jadi integral dari sini u pangkat 4 itu adalah 1/5 u ya, 1/5 u pangkat 5. Nah, jadi ininya tinggal dikali 5/8 kali 1/5. Ini tambah c. Ini kan jadi 5 bagi 5 ya, ini 1/8. Jadi 1/8 u pangkat 5. Nah, u-nya tinggal balikan lagi ke sini. Nah, jadi seperti ini. Ya. Mudah ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi fx-nya itu 1/8 8x kuadrat dan 1. Nah, sekian dulu untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nah, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Selain dari sini cari lagi di sumber-sumber yang lain, mungkin ada yang lebih ini ya, lebih baik ya, biar menambah-tambah perbenaran ya. Maklum sekarang lagi pandemi, jadi pertemuan pembelajaran agak susah ya. Nah, juga jangan lupa ya untuk tetap ini seperti ini, subscribe Mat Badru ya. Terima kasih.